Selamat sore sahabat semuanya, bertemu lagi pada sore hari ini. Kebetulan kali ini saya mengambil lokasi di Embung Malang Suko, Kecamatan Tumpang. Suasananya dingin, kebetulan pas mendung, jadi ya lumayan dingin lah. Jadi makanya jaketnya tak gawe ya, ben kroso anget. Dan alhamdulillah pada sore ini saya ketemu tokoh masyarakat, yaitu kita perkenalkan Pak Arifin, ya. Pak Arifin, selamat sore. Beliau adalah sebagai guru dan juga sebagai pengamat budaya. Jadi untung sekali kita dalam sore hari ini akan mendiskusikan bagaimana budaya kita di Indonesia, terutama tidak jauh-jauh ya, terutama di wilayah Kecamatan Tumpang. Nah itu mungkin akan banyak hal-hal yang menjadi pelajaran atau mungkin bisa diambil mana yang baik kita pakai dan mana yang kurang baik ya kita tinggalkan. Saya rasa seperti itu. Pak Arifin, bagaimana kabar pada akhir-akhir ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Pak Arifin, Bapak sebagai pendidik, bagaimana proses belajar mengajar di masa pandemi, Pak? Nah itu. Nah ini selama 2 tahun lebih ya. Iya. Akhirnya saya sendiri juga sulit. Iya. Dengan daring maupun luring. Terus anak pola pikirnya itu ke apa? Android, ke iya, HP. Ke HP. Nggak bisa. Ya memang menurut aturan memang nggak boleh. Iya. Untuk anak masuk di sekolah kan berkerumunan massa. Iya. Sampai ada larangan kalau dimasukkan juga dikenakan penjara. Kenakan iya tindakan. Dihukum lah istilahnya. Iya. Ya memang apa? Kalau melanggar. Sebagai pendidik, sebagai guru, instansi semuanya itu kan serba merasa apa ya? Ewuh pakewuh Pak ya. Di satu sisi kalau misalkan kita tidak bertemu murid secara langsung, otomatis juga akan mengurangi satu mungkin hubungan batin, yang kedua mungkin pendidikan secara langsung. Nah itu kan biasanya sering dilakukan pada waktu tatap muka kan. Iya, tatap muka. Transformasi ilmu ke anak itu kalau lewat HP. Iya. Banyak kendalanya. Iya betul, banyak kendala. Di kalau salah bertatap satunya langsung seperti ini, seperti kula jenengan ngeten niki, kan neco. Iya. Ya kemarin itu sering kita temui masalah-masalah yang apa ya? Kalau misalkan anak sekolah SD disuruh belajar di rumah, sementara orang tua tidak memahami pelajaran, ya kan? Nah ini sering orang tua itu pernah saya tahu sendiri sampai ngamuk-ngamuk ya, anaknya yang diajar. Nah ini kan ironis, ya kan? Ironis sekali. Anaknya yang diajar akhirnya ya pokoknya menimbulkan sesuatu yang ini yang menjadi tidak baik. Terus yang kedua itu masalah apa ya? Keberadaan ekonomi juga, di mana mungkin bagi orang tua yang mampu membelikan HP, nah, otomatis anaknya bisa terpenuhi, kan gitu. Ya. Tapi untuk orang tua yang dalam sehari-harinya saja kurang, jangankan untuk beli HP. Nah ini kan juga bisa menimbulkan ketidakmajuan dari pelajaran itu sendiri, terutama untuk anak istri sendiri kan jadi korban akhirnya. Ya kalau beli HP bisa. Lah kuotanya betul, iya kuotanya. Itu yang jadi kendala itu. Pak, kuota saya habis.
Tahun pertama. Iya. Nah, dapat bantuan dari pemerintah berapa giga itu Iya. hanya cukup 1 bulan. Oh iya. 1 bulan apa itu? Hanya 1 kali itu coba. Cuman 1 kali Pak? Iya. Oh iya iya. Setelah itu Selanjutnya yang awal-awal nggak dapat Iya. bantuan, yang akhir heeh, itu dapat bantuan, Iya. termasuk gurunya. heeh. Oh. Nah, akhirnya saya bentuk kelompok-kelompok, Mm. maksudnya di semua kelas yang nggak punya HP, saya suruh ke kelompok yang punya HP. Iya. Nah, kesulitannya yang punya HP itu misalkan 5 anak, yang punya HP 2 Heeh. atau 3 wis. Iya. Kesulitnya kuota. Kuota. Iya iya iya. Nah, akhirnya ya untung ada wifi. Mm-mm, mm-mm. Wifi pun kalau di rumah misalkan dipakai orang 5 Iya. dengan tiap bulan 100, Heeh. lemot. Betul iya iya iya. Mm-mm. Di Nah, samping saya itu kumpulkan di rumah, tapi dengan protokol kesehatan. iya Waktu itu saya mengajar saya bawa ke rumah, iya misalnya nyuri-nyuri, Iya. saya nggak takut dengan aturan, pokoknya Iya. nyuri-nyuri itu. akhirnya kan begini Pak, di dalam aturan iya toh. Nah itu tidak dimasukkan sekolah, Iya, alasannya karena berkumpul kan, iya. supaya kerumunan. tidak terjadi sebuah perkumpulan kan. Tetapi ketika belajar di rumah akhirnya membuat sebuah kelompok. Nah ini kan Iya, dilema juga. dilema kan, di satu sisi Bekewo, tidak boleh bekewo. untuk berkumpul, di sisi lain harus membuat kelompok karena keterbatasan HP Iya, ya perangkat. perangkat. Nah itu kan akhirnya apa yang menjadi aturan ini kan Ya akhirnya, tidak menjadi sebuah arti kan ya. ya akhirnya transformasi ilmu ke Ah, anak Iya. ya menurun drastis. Heeh. Biasanya nilainya baik, kan kalau kurikulum 2013 ini kan tidak tergantung nilai, Iya. Oh, iya. yang penting karakter. Karakter ya. Titik. Hmm. Lah bagaimana kalau kita tatap muka bisa membentuk karakter? Hmm. Karakter itu watak kalau saya Iya. Membentuk karakter, membentuk karakter istilahnya terutama masalah akhlak. Nah ini, akhlaknya. iya akhlak. Terus ini Pak, masa daring kayaknya kan sudah mulai dihilangkan ya. Dan ini mungkin sudah memasuki belajar dalam tahap tatap muka. Ya, Nah ini bagaimana untuk proses sistem belajar yang sudah memulai tatap muka sekarang ini? Apakah ada kendala-kendala atau mungkin sudah mulai berjalan normal? sudah mulai berjalan normal. Ah. Hanya saja yang kemarin itu, yang waktu daring, misalkan perkalian. Iya. Kalau anak kelas 3 sudah menguasai perkalian, Ah. akhirnya mengulang. Iya iya iya. Mengulang seperti kelas 2. Kelas 2. Penjumlahan Oh, berulang. Iya iya. Itu loh. Ah. Apalagi tematik. Ah. Kan kelas 1, 2, 3, ya semuanya sampai kelas 6 tematik. Iya. Ah. Kan sulit untuk menyampaikan dengan daring itu loh. Iya iya iya. Akhirnya dengan sangat terpaksa di SD saya, Hmm. sekolahnya ditutup, dikunci, kebetulan di tepi jalan, Iya. Oh. tutup, ya dimasukkan
separuh-separuh. Iya. Oh, gitu Pak ya. Bergilir. Bergilir. Oh. Iya, iya. Begini Pak, untuk masalah pendidikan, saya rasa mungkin sudah mulai apa ya, step by step, istilahnya sudah mulai berjalan, sudah mulai bagus. Ya harapan kami sih, harapan kita juga ya, tentunya semua murid, baik murid, wali murid, atau juga mungkin sebagai guru pendidik itu bisa apa? Bisa menjalani aktivitasnya sesuai dengan keadaan yang sekarang sudah berjalan, kan seperti itu. Mudah-mudahan saja semuanya bisa Ya berjalan. sering wali murid itu protes, kenapa tidak tatap muka, kenapa tidak tatap muka. Iya. Itu saya bawa pulang ke rumah itu. Iya. Setelah maghrib saya bawa pulang ke rumah, istilahnya. Oh, gitu ya. Tapi dengan protokol kesehatan, Iya. pakai masker. Iya. Itu sampai sekarang pun juga kan tetap toh masih menjalani Iya, itu protokol iya. kesehatan ya. Iya. Cuci tangan, Iya, masker. iya, iya. Selain pendidikan Pak, Pak Arifin juga sebagai apa, pengamat budaya ya, khususnya Pecinta bukan pengamat. istilahnya pecinta ya, pecinta budaya. Pengamat kok selalu ngamati. Oh iya, betul-betul. Cinta. Kalau saya sendiri sebetulnya juga menyukai dengan budaya-budaya, baik itu dari budaya apa saja, baik itu budaya Jawa, budaya Madura, Cina juga. Nah itu saya suka dengan budaya-budayanya, karena dengan budaya kita akan lebih leluasa, lebih luas ya, untuk memahami karakter masing-masing suku. Ya, kan seperti itu. Akhir-akhir ini kita sering dipertemukan dengan sesuatu yang kadang-kadang Tidak sesuai dengan tidak budaya sesuai kita. dengan budaya kita, betul ya. Seperti yang kemarin itu saya sempat menemukan sebuah peristiwa ya, di mana ada salah satu Oknum lah. Iya, itu bisa dikatakan oknum ya, bukan acaranya, tapi oknum. Oknumnya. Oknumnya, di mana ada salah satu budaya ya, apalagi kita sebagai suku Jawa ya, iku ya lek iso aja sampai nglalekno Jawane ya toh. Wis dadi agama apa wae tapi tetep dadi wong Jawa, kan seperti itu ya toh. Misalnya yang pakai agama Hindu ya tetep aja ilang Jawane. Dadi Buddha ya tetep aja ilang Jawane. Ya, jadi Islam pun juga gitu, tetep aja ilang Jawane, kan gitu. Perkataan Bung Karno kalau begitu. Iya. Belajarlah Islam tapi jangan seperti orang Arab. Nah, ya. Belajarlah Hindu, jangan seperti orang India. Belajarlah Kristen atau Nasrani, tapi jangan seperti orang Yahudi. Betul. Nah, akhirnya apa? Saya amati di negara Islam sendiri, Islam antara Islam selalu berperang. Nah, iya. Contoh seperti Sudan, Yaman, Syria. Betul. Nah, ya kan itu. Iya. Nah, itu sebabnya kenapa? Nah, kita harus pandai-pandai mencari penyebab kan. Ya, seperti di India antara kelompok Islam dan kelompok Hindu, berperang, ya. Nah, itu kan sayang sekali. Israel, Yahudi, ya, antara Hamas dan Palestina dan ini Israel itu ya berperang. Makanya sebelum terjadi itu, Bung Karno pernah pesan bilang, belajarlah Islam tapi jangan seperti orang Arab. Iya, paling tidak kalau misalkan hal-hal semacam itu pemahamannya itu kan begini, tidak semua orang bisa memahami hal-hal yang sifatnya apa ya,
sebetulnya agama itu diciptakan itu kan universal, Pak ya. Ya, iya. Artinya bisa dimengerti oleh semua orang. Tapi kadang-kadang ada beberapa kelompok yang sangat fanatik, ya toh. Akhirnya mereka tidak mau dimasuki oleh orang luar. Nah, menutup. Jadi menutup diri. Ada yang semacam itu juga, ya toh. Terus ada juga istilahnya, pokoknya aku lek ora iki emoh. Nah, ada yang seperti itu. Pokoknya aku lek misale dudu iki berarti elek. Nah, ada yang seperti itu. Padahal di Pancasila sudah jelas. Kalau sila pertama ya, ya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Waktu bentuk itu, padahal para ulama sendiri yang mengusulkan. Iya. Untuk memotong 7 kata, menghapus 7 kata itu. Iya. Dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kata. 7 kata. Itu dihapus. Ya para ulama yang menghapus karena tidak sesuai dengan Pancasila. Ketuhanan. Padahal kalau saya rasakan Tuhan itu satu, nggak terkotak-kotak. Iya, betul. Itu bayangan saya waktu kecil itu. Oh iya ya. Wong Hindu yang dewasa, wong Islam Allah Tuhannya, wong Kristen Tuhan Allah. Iya. Itu pernah saya rekreasi kembali di Puja Mandala. Itu kan ada berjajar-jajar tempat ibadah itu. Iya. Saya tanya ke orang Bali situ. Yang guide-nya saya tanyakan. Saya tanyai, Pak, ya, beli apa mungkin dari pura, masjid, wihara, dan gereja mereka beribadah misalkan 1 hari, 1 jam, bahkan 1 detik mereka beribadah menyembah Tuhannya sendiri-sendiri. Apa jawabannya? Bapak lebih Hindu daripada Hindu. Bapak sudah mengerti, katanya begitu. Iya. Loh, enggak, saya orang Muslim kok. Iya. Jawaban orang Bali begitu. Karena beliau itu ya sangat paham dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya. Tuhan itu hanya satu. Yang menghidupi kita itu hanya satu. Betul, iya. Iya kan? Iya, betul. Meskipun saya Muslim, jenengan Muslim, seandainya Mas Didit Kristen, tidak apa-apa, tidak pengaruh, nggak ngefek ke pikiran saya. Iya, nggak ngefek. Malah saya kalau ada diundang acara, ada Natalan, saya datang. Nah, dan itu pun juga nggak ngefek. Iya, nggak ngefek. Nggak ngefek. Karena saya sudah paham dengan adanya satu Tuhan itu, nggak berbeda-beda. Ya karena semuanya itu kan karena timbulnya seperti itu kan karena dogma-dogma yang sudah terbuat ya, dogma-dogma yang sudah tercipta ya. Akhirnya ya itu tadi mulai dari kecil ya kan. Jadi mulai dari kecil anak sudah didoktrin seperti itu ya, baik itu dari mana saja sudah, baik dari yang Hindu, dari semua agama. Itu dari anak kan sudah didoktrin, kamu jangan seperti ini, jangan seperti. Jadi seolah-olah tidak memberikan wawasan luas, iya kan? Jadi timbullah setelah dewasa, ya seperti itu tadi. Ada semacam fanatik-fanatik buta itu tadi, ya. Timbul seperti itu. Bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Betul, iya.
Ada ajaran Seperti kasus- yang seperti itu. Kasus bom Bali di mana saja itu. Iya, di mana saja. Dan itu Katanya- terjadi hampir di semua agama seperti itu, Katanya doktrinnya itu. Jihad. Heeh. Kalau Jihad, jihad fisabilillah. Jadi, makanya kalau jihad, kalau Jihad misalkan fisabilillah. dihubung-hubungkan dengan jihad itu ya nyun sewu para pemirsa ya. Begini, kalau untuk jihad ya, itu jangan sampai menimbulkan sesuatu yang jahat. iya. Iya kan? Iya. Berjihadlah, tapi jangan menimbulkan sesuatu yang jahat. Iya. Apa yang mereka lakukan, ya toh? Iya. Niatnya jihad, tapi perilakunya jahat. Nah ini yang kadang-kadang saya nggak habis pikir itu seperti itu Iya. juga. Nah, jadi ya kalau sebaik-baik jihad itu memang seharusnya dimulai dari Hati. diri kita sendiri, ya kan? Jihad untuk diri kita sendiri itu lebih baik Iya. daripada kita berjihad tapi memaksa orang lain, ya, untuk melakukan sesuatu yang kita harus tegakkan, katakan seperti itu. Padahal orang lain itu bukan kelompok kita kan, tapi Iya. dipaksakan. Nah, itu bagaimana? Kan menyalahi hukum agama sebetulnya. Jelas di Iya. agama itu. Kalau di agama itu yang ada istilahnya apa itu? Lakum dinukum waliyadin. Waliyadin. Bagimu agamamu, Iya. bagiku agamaku. Hmm. Di ringkas saja agama itu munculnya istilah agama itu di Nusantara. Iya. Makanya di Arab nggak mengenal, sebetulnya nggak mengenal agama. Iya. Agama itu diambil dari bahasa Sanskerta. Hmm. A itu tidak, gama itu pakaian. Pakaian. Supaya orang tidak berpakaian, akhirnya dimunculkan timbangan mudo gitu loh. Iya. Dimunculkan adanya agama. Agama. Sebetulnya agama, ya ageman. Ageman. Kalau orang Jawa mengatakan Iya. ageman. Saya sangat setuju dengan itu malah. Iya. Nah, supaya menata budi pekerti, Hmm. menata akhlak lah. Iya. Kalau saya budi pekerti saja, Hmm. nggak akhlak. Iya. Yang paling dominan itu sekarang itu harus memperbaiki akhlaknya. Iya. Iya toh. Lah akhirnya orang ditata dengan memakai agama. Hmm. Waktu Iya. semua agama apapun masuk ke Indonesia, Nusantara umumnya. Nggak Iya. ada jalan perang, Iya. paling jalan dagang Hmm. Betul. atau jalan perkawinan. Iya. Makanya kadang-kadang kita merubah mindsetnya orang-orang yang yang notabene mengikuti agama-agamanya masing-masing, ya, itu paling tidak berikanlah istilahnya ruang pikir, ya, dan ruang hati itu untuk mengenal semua sesama kita dari setiap perbedaan, kan seperti itu. Iya. Jadi baik itu dari bangsa apa saja sudah, mau Belanda, mau Eropa, mau Cina, mau Jepang, mau apa, coba terbuka diri kita, pikiran kita, hati kita, ya kan, seperti itu. Ya insya Allah nanti kalau misalkan kita menjadi Muslim, itu Muslim yang betul-betul rahmatan lil alamin. Jadi memang Muslim untuk semua manusia, kan seperti itu. Memayu Iya. hayuning bawono Nah, seperti itu. Paling tidak kan bisa seperti itu. Jangan diucapkan saja Muslim sebagai agama rahmatan lil alamin, tapi tindakannya menyalahi rahmatan lil alamin itu tadi. Ya toh? Karena dalam konsep rahmatan lil alamin itu kan untuk semua manusia. Bukan untuk manusia satu golongan saja, bukan kan? bukan satu golongan Iya, tapi memang. kan untuk semua manusia. Makanya jadilah Muslim yang bisa untuk semua umat, kan gitu.
Nah, kalau misalkan saya mengambil pelajaran-pelajaran itu seperti itu, ya wallahu alam, kalau misalkan pelajaran itu keliru berarti saya ya keliru juga kan gitu. Enggak keliru, enggak. Kalau menurut saya enggak. Makanya kan kadang-kadang banyak sih dari kelompok-kelompok, ada yang menutup diri seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang menutup diri, ada yang tidak mau dengan yang situ, ada yang tidak mau dengan yang sana, ya toh. Nah ini akan malah mempersempit wawasan sebetulnya. Kalau menurut saya itu fanatik itu bukan untuk orang lain, malah Iya. fanatik itu untuk dirinya sendiri. Betul. Maksud saya kalau nggak cocok lah, wis. Ya. Kita diam. Iya. Jangan Tidak, sampai mengusik jangan orang sampai lain. mengusik orang lain. Betul. Kula jenengan ngeten niki nggih. Beda pendapat. Iya. Kula meneng, Iya. lha lapo kula rame. Lah iya. Nggih lek kula ngomong nggih tambah rame. Tambah rame, adu debat. Debat malian. Iya, iya, Kan iya. Gitu. Ini Nah, begini. itu kalau menurut saya yang saya katakan memayu hayuning bawono. Bawono. Padahal kalau pengertian orang Jawa itu bawono itu ada dua. Ya. Bawono alit, bawono ageng. Ya. Oh, istilahnya jagat gede karo jagat Jagat cilik. cilik. Lah sing gemelar ngeten iki yang nampak seperti ini jagat cilik. Nggih. Jagat gede ada di Dalam hati. hati. Iya, iya, iya. Makanya kalau orang sudah bisa memayu hayuning bawono tadi, nggak mungkin. Iya. Istilahnya gayuh perasaane dhewe, Lah rumangsane dhewe. Nah, itu yang sulit, Pak. Nah ini yang sekarang ini yang langka. Itulah yang Iya. saya maksud itu. Ya, padahal seperti sajen itu kalau nurut cerita saja, Iya. itu perjanjiannya Syekh Subakir dengan Dahyang Semar. Iya. Makanya dibuat takhir Mm-mm. dengan adanya sesajen seperti itu. Iya, iya. Boleh. Kalau misalkan kita berbicara sesajen dengan konsep budaya ya, tapi kan begini, ada yang namanya sajen itu bisa dipandang dari konsep budaya, Iya. dan ada juga yang namanya sajen itu dipandang dari sudut agama. Nah, ini kalau misalkan menurut Pak Arifin, Ya. selayaknya sajen itu sebetulnya masuk dalam ranah budaya, apakah ranah agama? Nah, untuk sajennya sendiri. Kalau saya itu menurut ranah keyakinan. Iya. Jadi Keyakinan. keyakinan, bukan ranah agama, ranahnya konsepnya teologi malah, Iya. konsep ketuhanan Heeh. dengan disimbolkan sesajen-sesajen tadi. Iya. Gitu loh maksud saya. Dengan membakar kalau di Bali dupa, kemenyan, istilahnya menghormati para leluhurnya. Iya. Iya kalau kula jenengan wonten ragane Iya. tasik saged Bisa dilihat langsung, Nggih. saged ketemu. wonten ragane saged rokokan, saged dahar, Nggih. saged minum. Lah sing ditinggal niku nop dipakani nopo? Paling nedha napa lek mboten gondo-gondo ngoten niku. Iya. Harum-haruman. Berarti itu masih masuk dalam ranah-ranah teologi, Pak ya? Iya. Teologi. Kalau konsep ketuhanan memang nggak bisa Nggak bisa dianu dengan dinalar. akal, iya. Betul, iya. Bahkan dari agama sendiri itu pun tidak bisa dibilang kamu kalau sudah beriman jangan pakai akalmu sudah. Iya kan? Iya kan? Jangan pakai akalmu. Kalau sudah beriman ya iman. Misalnya besok ono kiamat, kalau kamu sudah iman, ya kamu harus percaya kan, seperti itu. Iya, iya. Jangan mencari
istilahnya sebab dan musababnya piye, nah kan gitu. Makanya total iman itu jadi Ya memang katakan seperti jenengan tadi, keimanan itu menurut saya keyakinan itu universal. Nggih. Istilahnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nggih, nggih. Ditulis pun juga nggak bisa. Nggak bisa. Konsep ketuhanan itu kalau orang Muslim, orang Islam katakan, jadi Al-Quran itu masih sebagian Iya. yang ditulis di Al-Quran itu. Ibaratnya air laut itu sebagai tinta, daun-daun itu sebagai kertasnya. Itu enggak mencukupi firman Allah, Iya, 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 iya. firman Tuhan. Betul, iya. Sementara mungkin sore ini sampai di sini dulu. Nanti kita break, bisa disambung lagi di lain waktu. Terima kasih sahabat, sampai ketemu lagi.